Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 4P terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk studi kasus kami ada di produk lapis kukus Tugu Malang di area Malang. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada Pradila Arum Sekarwangi, yang kedua ada Nabila Miftahul Khairiyah, dan yang ketiga ada Ajeng Nur Safitri. Produk lapis kukus Tugu Malang memiliki isian yang tebal, toppingnya yang melimpah, kemasannya tidak mudah sobek serta menarik. Harga lumayan terjangkau dengan memiliki banyak varian rasa. Teksturnya lembut dan tidak membuat enak saat dimakan. Untuk latar belakang pemilihan judul dan juga pemilihan produk lapis kukus Tugu Malang ini, bahwa Kota Malang ini merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dipilih oleh masyarakat pada saat berlibur. Nah, wisatawan yang datang ke Malang ini tidak hanya dari wilayah Jawa Timur, tapi juga wilayah di luar Jawa Timur sampai di luar Pulau Jawa juga. Nah, dari total jumlah wisatawan yang kami dapatkan berdasarkan data BPS pada tahun 2019, total wisatawan domestik yang datang ke Kota Malang sejumlah 5.170.529 orang. Nah, besarnya angka jumlah wisatawan ini membuka peluang usaha kepada masyarakat Malang untuk membuka usaha seperti toko oleh-oleh makanan khas dari Kota Malang. Nah, makanan khas dari Kota Malang ini sebenarnya beragam. Ada strudel. Strudel ini merupakan salah satu produk keluaran terbaru atau kreasi baru yang diciptakan oleh masyarakat Malang sebagai salah satu oleh-oleh khas dari Kota Malang. Nah, selain strudel ini ada juga produk kue lapis. Kue lapis ini ada juga banyak variannya, ada kue lapis bakar, ada kue lapis kukus, dan yang kami gunakan saat ini adalah kue lapis kukus dengan merek Tugu Malang. Nah, untuk bauran pemasaran sendiri, yakni alat bagi pemasar atau produsen yang terdiri dari berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Nah, berdasarkan urian yang ada di atas, bauran pemasaran ini merupakan aspek yang penting dalam sebuah perusahaan. Bagaimana kita untuk dapat menyusun suatu strategi pemasaran yang tepat agar produk yang diterima oleh konsumen dapat menguntungkan dari segi produsen. Nah, dari latar belakang yang ada di atas, maka kelompok kami melakukan kegiatan observasi dengan judul Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 4P, yang mana 4P ini adalah produk, price, place, dan juga promotion terhadap keputusan pembelian konsumen pada produsen lapis kukus Tugu Malang. Dan di sini kami melakukan observasi untuk mencari tahu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, serta berapa besar pengaruhnya pada keputusan pembelian konsumen di kue lapis kukus Tugu Malang tersebut. Nah, untuk tujuan penelitian, kita untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran 4P tadi terhadap keputusan pembelian. Jadi, konsumen yang membeli lapis kukus Tugu Malang itu cenderung pada aspek yang mana dari 4P itu. Nah, itu nanti dari hasil penelitian kita dapat mengetahuinya, dan dengan hasil tadi kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik lagi. Nah, untuk metodologi, penelitian ini dilakukan di daerah Malang, khususnya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Nah, daerah penelitian ini ditentukan secara sengaja atau purposif, yaitu karena pada daerah tersebut terdapat banyak gerai lapis kukus Tugu Malang, sehingga kita mengasumsikan pada daerah tersebut terdapat banyak responden yang dapat digunakan dalam penelitian. Selain itu, pemilihan secara sengaja juga dilakukan karena dari peneliti ini domisili ada di daerah Lowokwaru, sehingga untuk jangkauan ke produk lapis kukus Tugu Malang ini cukup dekat gitu. Untuk penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Oktober sampai 27 Oktober 2021. Untuk metodologi kegiatan, yang pertama ada metode penelitian, dilakukan secara deskriptif, yang mana deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran tentang produk lapis kukus Tugu Malang ini. Nah, untuk jenis dan juga sumber datanya, untuk
jenis datanya menggunakan data primer, yang mana data primer ini kami peroleh dari penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden lapis kukus Tugu Malang. Nah, untuk populasinya sendiri adalah konsumen lapis kukus Tugu Malang dengan sampel, yakni menggunakan teknik accidental sampling, yang mana itu artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Nah, karena di kami ini merupakan penelitian untuk mencari keputusan konsumen, maka kami mencari konsumen atau responden-responden yang sudah pernah beli dari produk lapis kukus Tugu Malang. Nah, untuk jumlah sampelnya sendiri ada 40 sampel dan menggunakan analisis regresi berganda menggunakan alat bantu Minitab 16 itu. Baik, selanjutnya untuk pembahasan, yakni pembahasan dari hasil analisis. Nah, dapat diketahui sebelumnya bahwa analisis yang kita ketahui bersama itu analisis menggunakan Minitab 16 dengan metode regresi linear berganda seperti itu. Nah, di dalam PPT ini sudah terdapat tabel analisis regresi linear berganda, di mana terdapat 4 variabel X1, X2, X3, serta X4. Nah, di dalam keterangan dapat diketahui bahwa X1 merupakan variabel produk, X2 merupakan variabel harga, X3 merupakan variabel tempat atau place, kemudian yang keempat merupakan variabel dari promosi atau promotion. Nah, di dalam tabel tersebut juga dapat diketahui probabilitas atau p-value dari 4 variabel 4P itu tadi. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya untuk pembahasan itu dapat diketahui mana yang signifikan atau berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen dan mana variabel yang tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, untuk variabel produk itu berpengaruh positif atau signifikan karena nilai probabilitas itu 0,016. Nah, angka tersebut menyatakan bahwa kurang dari 0,05 atau kurang dari 0 dari alfa, sehingga dikatakan signifikan seperti itu. Sedangkan koefisien regresi dari variabel produk ini sebesar 0,338 yang artinya bahwa setiap penambahan satu jenis atau varian produk, maka pembelian lapis kukus Tugu Malang akan semakin meningkat sebesar 0,338 satuan. Produk merupakan suatu barang yang bisa ditawarkan oleh produsen kepada konsumen atas dasar kebutuhan atau keinginan konsumen. Kemudian untuk variabel tempat atau variabel place berpengaruh positif juga dan signifikan terhadap keputusan pembelian lapis kukus Tugu Malang karena nilai probabilitas atau p-value itu sebesar 0,026. Nah, angka 0,026 itu menyatakan bahwa kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa yang digunakan, sehingga variabel tempat atau place itu dianggap berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, koefisien regresi pada variabel tempat sebesar 0,282, yang artinya bahwa setiap penambahan 1 meter persegi luas tempat penjualan, maka akan semakin meningkatnya keputusan pembelian lapis kukus Tugu Malang sebesar 0,282 satuan seperti itu. Nah, untuk dua variabel lainnya, yakni variabel harga dan variabel promosi, itu tergolong tidak signifikan karena probabilitas dari dua variabel tersebut itu lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian responden menyatakan harga produk tidak cukup terjangkau. Jadi hanya orang-orang tertentu atau kalangan-kalangan tertentu yang
berminat dan mampu untuk membeli produk lapis kukus Tugu Malang seperti itu. Kemudian untuk variabel promosi juga dikatakan tidak berpengaruh karena di dalam kenyataannya promosi yang dilakukan oleh Lapis Tugu Malang ini kurang optimal, seperti kurangnya informasi di dalam sosial media, karena sosial media merupakan salah satu promosi yang dilakukan, namun masih kurang optimal dalam promosi dan penggunaan media sosial atau media sosial marketingnya seperti itu. Mungkin bisa di next. Di sini terdapat beberapa banyak varian rasa, yaitu yang pertama brownies Tugu Malang rasa taro, rasa coklat, rasa pandan coklat, rasa kacang ting-ting, rasa avocado, rasa brownies coklat, rasa susu, dan rasa original. Next. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu bauran pemasaran 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Dalam studi kasus lapis kukus Tugu Malang hanya 2 variabel yang dikatakan signifikan atau berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk. Adapun variabel tersebut yaitu variabel produk dan variabel tempat dengan masing-masing probabilitas 0,016 dan 0,026 yang artinya kurang dari 0,05. Sedangkan variabel harga dan variabel promosi dinyatakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk lapis kukus Tugu Malang karena probabilitas dari 2 variabel tersebut lebih dari 0,05. Next. Yang terakhir yaitu saran. Untuk saran yang dapat diberikan kepada perusahaan atau owner lapis kukus Tugu Malang, yaitu dengan menyesuaikan kembali harga produk sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Sedangkan dalam proses promosi, produk dapat ditingkatkan baik promosi online maupun sosial media maupun offline dengan memasang stand di pinggir jalan. Adapun promosi online yang dapat dilakukan yaitu dengan update sosial media setiap hari yang isinya memberi informasi terkait stok produk yang tersedia di beberapa outlet di Kota Malang dan sekitarnya. Baik, terima kasih. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.